Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan ke Bang Ege terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya ke Mbak Monica. Bang Ege tadi kan sempat terputus, gaya komunikasi dalam debat saling serang tidak hanya dipakai di Indonesia, tapi di pemilu-pemilu negara lain juga. Tapi khawatirnya hanya saling serang, kemudian menyerang pribadi, substansinya jadi dilupakan. Bagaimana Anda melihat di debat Pamungkas kemarin, Bang? Oh, kalau di Jakarta kemarin yang Pamungkas menurut saya substansial. Jadi lebih mengarah ke substansi. Terutama misalnya kalau kita lihat dari 1, 2, dan 3 itu, 3 bertanya ke 1, jadi Pramono Dul bertanya ke Ridwan Kamil Suswono itu menarik. Ini apa nggak kebanyakan imajinasi? Kurang lebih gitulah gitu ya. Sayangnya pertanyaannya lebih pada IKN. Yang kemudian mau nggak Anda memindahkan balai kota ke tempat lain, kemudian dikaitkan dengan Ridwan Kamil menyatakan itu semua awalnya imajinasi. IKN itu imajinasi. Gitu, ya. Dan, akhirnya disangka lagi, Pram lebih saya lebih banyak terlibat. Cuma kalau saya sebagai warga Jakarta makin bingung. IKN dan Jakarta ini sekarang kan nggak bisa dibedakan dalam arti apa ibu kota kita sekarang coba? Iya. Apa ibu kota kita sekarang? Indonesia tanpa ibu kota pada hari ini. Pada hari saya ngomong ini, Indonesia tanpa ibu kota. Jadi itu serangan substansial, tapi bagi warga Jakarta nggak terlalu penting. Ya kan, apakah kita masih ibu kota apa IKN yang ibu kota? Saya bilang gimana Jakartanya nantinya? Nggak bisa jawab itu. Tapi yang dari Ridwan Kamil ke Pramono Dul penting sekali serangannya. Khususnya bagi warga Jakarta yang terancam pengangguran. Penggusuran. Karena dia mengatakan, ingat loh, yang paling brutal, gitu ya? partai yang dipakai itu brutal. Yang paling brutal menggusur itu Ahok dari partai Anda. Jadi artinya bagi Anda yang ragu-ragu akan digusur apa enggak, pilih kami. Karena kami tidak akan menggusur. Tapi langsung diambil oleh Pramono. Enggak, kami juga enggak menggusur. Gitu. Nah, serangan lain diarahkan oleh pasangan nomor 2 ke nomor 1 ya, Darmakun keluar juga loh menyerang dengan menanyakan sudah ada nggak kontribusi dari bukan Ridwan Kamil menanyakan itu sebetulnya ingin memakai dia untuk menunjukkan bahwa Ridwan Kamil sudah berkontribusi bagi Jakarta dengan 2 bendungan yang lahannya dibebaskan dan dibuat. Tapi kemudian pasangan Darmakun menyatakan saya nggak tahu, saya nggak pernah jadi gubernur Jawa Barat, gitu ya. Kok nanya ke saya kurang lebih gitu. Cukup kemudian, seru ya memang ya. Siamplas itu ya, teras ya, yang teras. Kenapa sekarang bisa jadi seperti itu? Bukan saya dong, PLT dong, PLT. Gitu. Dan saya rasa itu akan dipakai di banyak debat sebelum tanggal 23 tuh di daerah Sebelum lain. kita masuk ke dalam survei bagaimana pengaruhnya dari 3 debat ini kepada elektabilitas, tapi saya mau ke Mbak Monica. Mbak Monica tadi kan beberapa part yang sudah disinggung begitu ya, terkait penggusuran dan lain sebagainya, tapi kan juga ada part mengenai banjir dan lain-lain. Nah, ini apa yang bisa ditangkap dan juga disoroti oleh Mbak Monica, khususnya segmen yang mana sih yang paling terlihat nih emosinya kayaknya cukup menarik disoroti? Oke, pada saat di segmen 4 dan 5 ini mereka berusaha menggunakan momen walaupun kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Seperti apa tuh Mbak? Contohnya adalah banjir kiriman dari Bogor. Ditanyakan oleh Ridwan Kamil ya kepada Dharma gitu ya. Dari Rano kepada Dharma gitu ya. Nah, jadi memang mencoba untuk menggali apa sesuatu yang bukan ranahnya gitu. Jadi, nah ini yang menarik adalah gitu kalau nggak salah pertanyaannya adalah apakah pengelolaan sumber daya alam di Jawa Barat itu sudah rusak apa enggak gitu ya? Banjir kiriman dari Bogor. Nah, mengenai itu. Nah, jadi Rano Karno ini ketika menjawabnya, ketika melontarkan pertanyaan ini sebetulnya gambling nih, gitu ya. Karena apa? Dilihat dari emosinya yang muncul ketika mengajukan pertanyaan ini, ya. Ini adalah satu disgust, jadi artinya jijik sekali dengan hal ini, begitu ya. Terus kemudian ada fear juga, gitu. Baru agak-agak kemudian takut diikut, gitu ya. Jadi ini kira-kira pertanyaannya matching atau enggak, gitu kan ya. Nah, kemudian ini justru malah dijawab oleh Dharma dengan memang anger karena ini bukan dalam ranahnya kapasitasnya, tetapi anger karena bukan dalam kapasitasnya, tetapi juga diikuti dengan yang presentasenya lebih besar adalah happy. Jadi ya mungkin ya ini momen di mana dia untuk mengatakan sesuatu yang bukan ranahnya juga, tapi dengan cara yang mungkin akan menaikkan lah, begitu ya. Nah, terus kemudian saya melihat lagi tadi yang disampaikan oleh Bang Ege ini mengenai penggusuran gitu ya. Ini penggusuran ini kan dari RK ke 03 ya. Ini 45% ketika mengatakan hal tersebut memang diliputi oleh kemarahan gitu ya. Responnya jadi, gimana dari Mas Pram? Responnya adalah justru yang muncul adalah surprise karena tidak disangka akan jadi 28% kira-kira.
Dan kemudian juga ada disgust juga, gitu ya. Jadi beragam emosi ini, kemudian per framing ini menghasilkan kalau di dalam debat di closingnya, gitu ya Mbak. Ini adalah di 01 sama 02 ini konsisten banyak muncul anger, ya. Tetapi justru kalau di 03 ini adalah surprise. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Nah ini kan sehubungan dengan kondisi kebatinan seseorang, apakah surprise akhirnya 3 kali ini bisa dilewati, begitu ya. Nah nggak tahu, hanya Mbak Monica tadi kata Bang Ege di closing statementnya yang menarik nih, di paslon nomor 3 nih sudah ada nih disiapin semua, kalau kayak gini begini solusinya, kalau kayak gini begini solusinya. Palu gak ada lah nih. Iya, mereka juga ada gitu ya. Penyajiannya tuh Nah, itu mengejutkan, jadi dia sudah santai betul ya, kalau ini dijawab sama ini, kalau ini dijawab sama ini, seperti main-main saja. Bagaimana sudah selesai dengan debat seperti itu Mbak Monica menilai itu. Makanya berarti ini berelasi juga dengan hasil apa yang sempat kita analisa, bahwa 1 dan 2 sama-sama anger, kalau yang di 3 ini surprise yang muncul, gitu. Karena ketika ada pertanyaan ini udah punya jawabannya. Jadi kan memang nggak surprisely saya sudah mempersiapkan. Oke, jadi lebih agak santai begitu ya. Betul. Bang Ege, kalau melihat ini kan nampaknya juga menarik menyoroti bagaimana elektabilitas ya. Akankah juga 3 debat ini juga mempengaruhi elektoral yang kita melihat awalnya memang di sejumlah survei RK nih lama-lama kok kayaknya nampaknya beda tipis sama 03 ini Bang. Ya, di Jakarta menjadi menarik ya, survei saling ada yang menafikan, ada yang mengundurkan diri dan lain-lain sebagainya lah. Ya. Ini babak baru dalam dunia elektabilitas kita. Tapi kembali saya mengingatkan, mungkin TV One, saya waktu itu ada di situ, yang paling pertama mengumumkan siapa yang menang di Pilkada Jakarta 2017. Ya. Saya ingat betul 1431, saya ada di Pulau Gadung, sebelah kanan Quick ada count ya waktu itu ya? Ya, 1431 ya, Burhanuddin Muqtadi di kanan, EF Saifullah Prato di kiri, ada pembawa acaranya Indriarto masih waktu itu, dan setelah baru masuk 35%, quick count, ditanyakan ada yang berani memprediksi, saya berani mengatakan Jakarta punya gubernur baru 2017. Nah, ada 4 poin pada waktu itu ya, menyangkut elektabilitas. Yang pertama pasti pesona dari pasangan, calon kepala daerah dan calon wakilnya. Yang kedua kerja dari mesin-mesin Partai. Yang ketiga, di Jakarta khususnya ulama juga menentukan pada waktu itu FPI dan teman-temannya ya, banyak lagi lah yang lain. Kemudian Jackmania, Anda suka atau tidak suka, itu angkanya kurang lebih 2,5 juta. 4 faktor itu juga menentukan di 2024 kah? Kalau ini iya, dalam konteks 4 faktor ini, menurut saya sudah menemukan algoritma rasanya. Sekali lagi, algoritma rasa apa sih Bang sebenarnya? Itu artinya gini, orang itu lepas dari melihat ini, membaca, kita jalan ke sini aja banyak poster, lalu mungkin ada sesekali dengar kampanyenya, debat dan lain-lain, menimbulkan sebuah perasaan nih. Sekarang ini bukan lagi rasionalitas itu berpadu, tapi ujungnya kan perasaan. Mau datang ke TPS apa enggak, milih apa enggak. Gitu. Semakin banyak era media sosial, semakin banyak perasaan yang main. Isinya makin kacau loh sebetulnya gitu ya. Nah, saya mau mengatakan 4 ini tetap bermain, tapi yang paling menarik riset kami ya, kualitatif di banyak daerah itu jelang pilkada, yang mau menerima sesuatu untuk menentukan pilihannya di banyak daerah di Indonesia itu 90% sekarang. Yang mau menerima sesuatu. Menerima. Untuk kemudian mengubah atau menentukan pilihannya. 90%. Cukup besar ya? Sangat besar berarti? Besar. 90%? Ya, di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Jakarta yang dipikir biasanya kalau rasional Jakarta, orang-orangnya? Litbang Kompas. Warganya? Litbang Kompas pernah melakukan penelitian, 58% mau. Iya, karena lebih bervariasi warga di DKI. Iya, orang beranggapan mungkin paling rasional, paling terjangkau media gitu ya. Atau bisa berkampanye langsung. Nah, yang ingin saya katakan, kalau angkanya elektabilitas menurut Kompas yang terakhir, saya pegang yang dibiayai oleh sendiri aja lah, Kompas ya terakhir itu. Kalau yang lain saya nggak tahu dibiayai siapa gitu. Antara 34 dan 38%, tapi masih dalam margin of error 4,6%. Nah, kalau itu ada di sana, maka yang perlu dicari dengan gelontoran sesuatu untuk mengubah keputusannya 17%. Jadi 1 putaran 2 putaran? Sementara yang pasangan kedua yang kita harapkan juga tampil baik itu, menurut saya nggak berhasil keluar dari angka 3, 4, 5. Maaf loh kalau nonton ya, masih ada beberapa hari lagi buat ngejar. Jadi dari algoritma rasanya, saya rasa ini bisa menuju 1 putaran, kecuali ada pihak yang sekarang lagi mengumpulkan uang sangat besar untuk melontarkannya demikian rupa untuk mengejar 17%. Akibatnya nanti bisa 2 putaran atau malah mereka yang menang. Sekali lagi karena
angka 34 dan 38% ini mungkin bergerak sedikit ya ke atas, tapi itu masih sangat rawan dengan 58% yang siap menerima sesuatu untuk menentukan pilihannya di Jakarta. Ada strategi untuk segera mengejar ketertinggalan. Bukan cuma itu, untuk mengingatkan para pemilih. Saya ingat betul di tahun 2017 dulu kita pernah keluar dengan semacam slogan, kalaupun Anda terpaksa nerima ini, nerima itu, jangan pernah gadaikan iman pada waktu itu. Harus teguh pendirian. Enggak, Anda terpaksa nerima ini. Dulu ada kebo loh, ada sapi di Pulau Seribu. Iya. Orang sampai ngasih sapi loh. Sapi dikasih gitu ya. Itu nggak tahu saya termasuk politik sapi atau apalah gitu ya. Tapi ujungnya diingatkan, kalaupun Anda terpaksa nerima uang, nerima bansos, nerima sembako dan sebagainya, jangan pernah gadaikan iman waktu itu. Dan itu jadi penangkalnya. Semoga di 2024 juga tetap menjadi pegangan untuk warga Jakarta ya. Harus ada sesuatu yang ya disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama dan kemudian pemuka masyarakat lah di Jakarta. Menarik sekali, tapi sayang sekali kita waktunya terbatas. Terima kasih Bang Ege, Mbak Monica sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Bang Ege, nanti malam nonton lanjut? Oh iya, saya akan berada di sana. Sekali lagi saya ingin menyaksikan racikan Herve Renat sekarang ya. Nanti ada juga Bang bahasanya di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi usai jeda jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.